warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang Islam Cinta Damai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratna Rohimah. Saya dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi PGMI 1A, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Muhammadun SHI MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Islamic Study Rahmatan lil Alamin. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih? Emang iya Islam itu cinta damai? Untuk mengetahui penjelasannya, kita simak video berikut ini. Islam dan damai. Sulit untuk memisahkan antara Islam dengan perdamaian, karena damai adalah Islam itu sendiri dan Islam adalah perdamaian itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai perdamaian daripada perang, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 128, yaitu, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyud dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan secara umum, semua manusia lebih menyukai kedamaian secara alami. Itulah sebabnya semua sistem sosial termasuk yang mendasarkan filosofi mereka pada kontradiksi dan konflik mencoba menjanjikan perdamaian abadi dari waktu ke waktu. Al-Quran dengan tegas mencela perang apapun yang tidak diperlukan untuk mempertahankan jalan Allah dan menyelamatkan orang-orang dari cengkeraman setan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 yang menjelaskan tentang, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Materi selanjutnya adalah pengembangan Islam damai ditinjau dari aspek ontologi. Islam menurut bahasa etimologi mempunyai arti sebagai penyerahan diri, pasrah, taat, dan juga tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai agama yang memberikan kemaslahatan bagi pemeluknya, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut istilah terminologi, jika dimaknai dengan kata Islamnya saja tanpa diembel-embeli kata iman, Islam memiliki makna seluruh agama, baik itu usul atau pokok, ataupun furu atau cabang, juga seluruh permasalahan tentang akidah, ibadah, keyakinan, perkataan, dan juga perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Islam apabila disebutkan dengan kata imannya, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan juga amal-amal yang dengannya terjaga diri dan juga hartanya, baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Sedangkan damai memiliki makna menyesuaikan hubungan dengan kalimat. Perdamaian dapat dimaksud persetujuan mengakhiri sebuah perang maupun ketiadaan perang, atau bisa pula diartikan suatu periode di mana angkatan bersenjata tidak lagi memerangi musuh-musuhnya. Damai dapat pula diartikan dengan keadaan tenang, semacam yang umum di tempat-tempat terpencil, mengizinkan untuk tidur maupun meditasi. Damai dapat pula menggambarkan keadaan emosional dalam diri, dan akhirnya damai pula dapat berarti kombinasi dari semua definisi yang tadi disebutkan. Dan untuk keterkaitan antara Islam dan damai adalah Islam itu sendiri dari sisi kebahasaannya mempunyai arti damai. Oleh sebab itu, demikian tidak berlebihan apabila disebutkan Islam adalah agama yang damai. Paling tidak terdapat 3 alibi. Yang pertama, Islam sendiri berarti kepatuhan diri kepada Tuhan dan perdamaian. Yang kedua, salah satu dari nama Tuhan dalam Asmaul Husna ialah yang Maha Damai. Dan yang ketiga,
Perdamaian dan kasih sayang merupakan keteladanan yang dipraktikkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan lebih lanjutnya, Zuhairi Misrawi menambahkan jika perdamaian sebagai jantung dan denyut nadi dari agama, maka menolak perdamaian termasuk sikap yang bisa dikategorikan sebagai menolak esensi agama dan juga kemanusiaan. Lanjut ke materi berikutnya, pengembangan Islam damai ditinjau dalam aspek epistemologi. Dalam konsep Islam, ikatan antar orang serta bangsa-bangsa merupakan ikatan perdamaian. Al-Quran mengarahkan kalau tujuan Allah menciptakan umat manusia yang berbeda-beda, suku serta bangsa supaya saling memahami, serta berhubungan satu dengan yang lainnya dengan damai. Kedamaian tidak dapat terwujud apabila manusia tidak saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Salah satu fasilitas yang mengantarkan manusia untuk saling mengenal merupakan pembentukan keluarga. Dalam satu keluarga, hendak meningkatkan serta kasih sayang yang hendak melahirkan ketentraman serta kedamaian. Dengan terciptanya ketentraman dalam keluarga, maka kedamaian hendak terwujud pula dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu pula halnya dengan kedamaian dunia hendak terwujud apabila individu dan masyarakatnya hidup dengan damai. Yang kedua, ada doktrin Islam tentang perdamaian. Pada tataran ontologis, agama maupun pada hakikatnya tidak mengajarkan kekerasan, serta kekerasan itu bukan bagian integral dari agama. Agama mengarahkan perilaku cinta kasih serta keharmonisan dalam hidup. Agama memprioritaskan cara-cara damai serta kemanusiaan dalam berperilaku sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai umum agama itu sendiri. Islam misalnya, ialah penegasan atas perilaku kekerasan. Islam dalam satu sisi berarti kepatuhan atau ketundukan diri kepada kehendak Tuhan, serta pada sisi lain mewujudkan perdamaian. Dengan demikian, Islam berarti menghasilkan perdamaian. Sebaliknya, Muslim berarti orang yang menghasilkan perdamaian. Sebaliknya, Muslim berarti orang yang menghasilkan perdamaian lewat aksi serta perbuatannya. Begitu pula keimanan yang ialah bentuk dari suatu percayaan dan pada Tuhan yang nantinya pula hendak berakibat secara sosial, berbentuk pemberian rasa nyaman serta aman untuk orang lain. Dan materi selanjutnya ada pengembangan Islam ditinjau dalam aspek aksiologis. Sebagai bukti sejarah Islam, agama yang membawa kedamaian, kala di Madinah Rasulullah serta para sahabat hidup damai bersama orang-orang Yahudi. Rasulullah tidak memforsir Yahudi Madinah agar memeluk Islam, serta tidak pula mengusik kegiatan ibadah mereka. Rasulullah juga sudah mengarahkan para sahabat supaya menjunjung besar toleransi dalam berhubungan dengan Yahudi agar terciptanya kedamaian. Hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan bahwa suatu hari kami bersama Rasulullah lagi duduk-duduk ketika melalui jenazah Yahudi dan Rasulullah berdiri. Kami mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berdiri? Bukankah itu jenazah Yahudi?" Rasulullah menanggapi, "Bukankah ia pula manusia? Apabila kamu memandang jenazah hingga berdirilah untuk menghormatinya." Nomor 2, aktualisasi Islam damai dalam kehidupan. Islam menjadi ajaran petunjuk dan pedoman hidup yang perlu diaktualisasikan. Pertama, aktualisasi di dalam diri sendiri. Pada dasarnya, telah lebih dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan fitrah bertuhan pada tiap diri manusia. Ia mempunyai daya serta kemampuan agar bisa berilmu, beriman serta semacam kemampuan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, Quran surat Al-Rahman ayat 1-4,
dan juga ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Seluruhnya memberikan uraian manusia sanggup jadi ilmuwan yang bisa menangkap titah perintah serta ajaran Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia aktualisasikan lagi dalam kehidupannya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.